Sungai yang bersih dan jernih terasa sangatlah sejuk, mengalir di bawah jembatan gantung yang merupakan peninggalan yang sangat bersejarah buat kita semua. Hampir semua penduduk yang berada di pinggiran sungai menggunakan sungai ini untuk berbagai kebutuhan, seperti mencuci, mandi, mengambil pasir atau batu, ataupun mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ikan di sungai ini sangatlah banyak, makanya sebagian penduduk ada yang bekerja mencari ikan dan hasil tangkapannya dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Canda dan tawa anak pinggiran sungai yang hampir setiap saat meramaikan suasana Batang Sikobo. Berenang kian kemari, berkejar-kejaran sambil melompat ke dasar sungai dan sesekali muncul lagi ke permukaan sungai. Makanya anak pinggiran sungai sangat jago berenang. Pada zaman dahulu, Sungai Sikobo bermuara ke Jorong Sikobo, Kecamatan Koto Balingka. Namun pada akhirnya, sungai ini bermuara ke Air Bangis, Kecamatan Sungai Bermas. Nah, teman-teman penasaran kan kenapa sungai ini muaranya pindah ke Air Bangis? Mau tahu ceritanya? Nah, begini kisahnya. Alkisah pada zaman dahulu kala, di daerah Gunung Koto Tinggi, hiduplah sekelompok penduduk. Namun, karena terserang penyakit yang sangat berbahaya, penduduk tersebut pindah ke daerah Pancuren dan akhirnya pindah lagi ke daerah Sikobo yang sampai saat ini mereka berdomisili di daerah tersebut. Mereka hidup rukun dan damai. Kebersamaan mereka dalam segala hal seperti mencari ikan, membangun rumah, mengerjakan sawah, dan banyak lagi pekerjaan yang mereka lakukan bersama. Sikap gotong royong membangun negerinya patut kita jadikan sebagai contoh. Daerahnya yang berada di pinggiran pantai mengharuskan penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Walau ada sebagian kecil penduduknya bermata pencarian sebagai petani, yaitu bersawah. Air untuk mengairi sawahnya berasal dari aliran Sungai Batang Sikobo. Pada suatu ketika, terlihat dari kejauhan sebuah kapal yang sangat besar yang hendak merapat ke pinggiran pantai. Sekelompok pemuda yang melihatnya pun terheran-heran sambil berlarian memanggil penduduk yang lain. "Oh, gang kampung, lai kapal godang tiba, urang kampung, mah koto pilaui," teriakan salah seorang pemuda. Mendengar teriakan tersebut, mereka berlarian ke tepian pantai sambil bersembunyi di balik semak-semak. Tot, tot, tot. Terdengar suara klakson kapal. Tak lama kemudian, kapal tersebut merapat ke pinggiran pantai dan turunlah lelaki tua berjenggot putih yang penduduk beri nama Rajo Bajangge Ameh. Pandangannya menyapu ke seluruh daratan Sikobo. "Wahai para pengawal, lepaskan 2 ekor ayam jantan di daratan ini. Apabila berkokok, berarti ada kehidupan di daerah ini," perintah Rajo Bajangge Ameh. "Baik, Tuan," jawab para pengawal. Pengawal pun melepaskan 2 ekor ayam yang diperintahkan oleh Rajo Bajangge Ameh. Tak lama kemudian, terdengar suara ayam itu berkokok. "Ayo kita isi kapal turun. Menurut ramalan saya, kita bisa hidup sejahtera di daerah ini," perintah Rajo Bajangge Ameh. Seisi kapal turun menuju perkampungan. Di balik semak-semak terdengar suara berisik. "Siapa di sana? Ayo keluar, kami bukan orang jahat," teriakan Rajo Bajangge Ameh. Penduduk yang tadinya bersembunyi akhirnya keluar dari semak-semak. "Ada apa ya tuan-tuan datang kemari?" tanya salah seorang penduduk. "Maaf kalau kedatangan kami membuat heran tuan-tuan di sini. Kami datang dari negeri seberang, bukan bermaksud untuk mengganggu ketenangan tuan-tuan.
Adapun maksud dan tujuan kami adalah untuk menjamu hidup di tanah tuan-tuan. Bolehkah tuan-tuan? Tanya Rajo Bajangge Ameh. Kalau memang kedatangan tuan-tuan di sini mencari rezeki, mari kita sama-sama membangun negeri ini. Jawab salah seorang penduduk. Sejak saat itu, penduduk Sikobo semakin banyak. Mereka hidup rukun walau berasal dari daerah yang berbeda-beda, sehingga masing-masing dari mereka menguasai bahasa lainnya. Sampai sekarang, kita tidak mengetahui lagi adanya perbedaan daerah asal di antara mereka, karena semuanya sudah menggunakan bahasa Melayu. Pada suatu ketika, terlihat dari kejauhan seorang lelaki tua tertatih-tatih menggunakan sebuah tongkat menuju perkampungan. Sekelompok pemuda yang melihatnya pun berbisik-bisik. Bolehkah aku meminta secangkir air minum? Tanya Pak tua itu. Wahai Pak Takumal, tidak ada secangkir air minum untukmu, jawab salah seorang pemuda. Kalau memang meminta secangkir air minum pun tak dapat di sini, kalian akan bersihkan kehujan air. Aku akan pindahkan aliran sungai Sikobo menuju air bangis. Teriak Pak tua itu sambil menyeret tongkatnya dari muara Sikobo menuju air bangis. Tetua adat yang berada di daerah tersebut sangat marah kepadanya karena perilakunya yang tidak sopan kepada tamu yang tidak dikenal asal-usulnya itu. Pemuda tersebut sangat menyesal atas perilakunya yang sangat jahil, karena penduduk yang berada di pinggiran sungai sangat merasakan kesulitan air. Nah, teman-teman, sejak saat itu aliran sungai Batang Sikobo mengalir ke air bangis. Sampai sini dulu ya cerita kita. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah: pertama, manfaatkanlah sumber daya alam dengan baik. Kedua, kita harus berperilaku sopan kepada orang lain. Ketiga, kita tidak boleh berperilaku kikir dan kasar kepada orang lain, karena setiap perilaku jahat pasti ada ganjarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.